FGB man. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Ada LOF ya. Kita harus jangan lupa menyebutkan LOF karena mereka pendamping dan penolong. Amin. Saya mau beri judul kesaksian saya yang pertama, kalau ada waktu 2 kesaksian. Singkat-singkat. Oke. Pokoknya kesaksian ala full gospel. Yang pertama, setiap mujizat ada harga yang harus dibayar. Satu waktu kami mengadakan konferensi di Semarang. Kami berangkat dari Jakarta hari Kamis. Dan konferensi di Semarang ini berakhir pada hari Minggu. Kira-kira jam 10-an selesai. Saya dan teman-teman datang ke sana dengan kereta, tiba di Semarang, dan kami berniat untuk pulang dengan pesawat. Karena pada hari Minggu itu kami sudah meninggalkan keluarga. Saya pikir kalau pulang enaknya makan sama keluarga bersama-sama pada hari Minggu malam. Jadi kami berusaha untuk kembali ke Jakarta, kalau bisa jam 4 sore sudah kembali ke Jakarta. Mulailah kami mencari tiket dari Semarang ke Jakarta. Semuanya hampir flightnya penuh semuanya. Kami ke travel, kami kemana-mana untuk booking tidak ada. Yang ada hanya jam 6 sore pesawatnya. Wah, kalau jam 6 sore 1 jam sampai di rumah kira-kira udah setengah 9, sudah tidak bisa makan malam sama keluarga. Jadi kami berusaha terus untuk mendapatkan tiket pada hari Minggu siang itu, tapi tidak dapat. Tiba-tiba teman saya yang satu kamar sama-sama anak Tuhan, Pak Nayon, ada tiket 2 ini ke Jakarta yang jam 12. Oh oke. Saya boleh dapat 1. Iya, kita dapat 2 katanya. Tapi bayar ekstra 30.000. Oh nggak apa-apa, buat orang yang mendapatkan tiket itu 30.000 wajar lah, kasih dia. Yang kedua dia bilang, tapi namanya itu bukan namanya Pak Nayon atau nama saya. Habis nama siapa? Nama orang lain. Waduh, saya bilang, bagaimana kita mau datang ke counter? Pak siapa namanya? Pak Sutarjo. Berbohong kepada counter, berbohong pada diri sendiri, terlebih yang paling besar, berbohong di hadapan Tuhan. Saya bilang sama teman saya, wah saya nggak mau. Nggak apa-apa Pak. Waktu zaman dulu belum pakai KTP Pak. Waktu itu belum pakai KTP. Teman saya terima. Saya terus berusaha, tapi akhirnya karena saya tidak mau ambil tiket itu, saya confirm pada flight jam 6 sore. Saya harus menunggu berapa jam, hampir 6 jam di airport untuk naik yang jam 6 sore. Singkat cerita, sudah selesai pelayanan kami di sana. Kami datang ke airport. Saya datang ke airport lebih cepat karena saya mau mencatat nama saya di waiting list yang ada di airport sana. Lalu saya datang ke counter duluan lebih pagi sebelum flight jam 12 itu. Tolong boleh nggak nama saya didaftar di waiting list zaman dulu itu. Dan Pak, saya catat ya, tapi nomor 13. Ya, harapannya emang tipis. Tapi saya sudah confirm dengan jam 6 sore punya. Saya duduk di restoran, lalu teman saya datang, yang pakai nama bukan nama dia, siap dengan boarding pass-nya. Wah. Dia bilang, nanti sama-sama ya. Ya, mudah-mudahan saya dapat gitu, yang jam ini. Tapi saya sudah confirm jam 6, sudah confirm itu. Setelah dipanggil yang pesawat jam 12, maka teman saya siap-siap, saya bilang, tunggu dong, barangkali saya bisa dapat. Saya pergi ke counter. Pak, tadi saya nomor sekian, ada dapat seat nggak untuk jam 12 ini? Oh, tunggu sebentar Pak. Puji Tuhan, 5 menit kemudian nama saya dipanggil. Yohanes Nayon, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak bisa berangkat yang jam 12. Kasih boarding pass-nya. Saya jalan bersama teman saya yang juga namanya bukan namanya dia itu. Begitu sampai di pintu pesawat, itu yang jaga di pintu dia bilang, Bapak di belakang, saya di depan. Biasa kan nomor berbeda. Dia mesti naik dari belakang, saya dari depan. Begitu sampai di depan nomor saya di VIP yang kursinya hanya 2 gede-gede situ. Saya bingung-bingung. Aduh, saya biar banyak duit waktu itu, saya jarang naik VIP karena badan saya kan kecil begini, cukup convenient di ekonomi sudah enak.
Tapi saya termangu-mangu duduk di VIP, saya lihat, waduh ada jenderal yang tasnya dibawain, hormat, waduh VIP semua ini. Ada bapak tua satu duduk di sebelah saya. Saya sedang berpikir-pikir begini, lalu suara Tuhan berbicara, saya mengangkat engkau. Karena engkau patuh kepada saya, patuh kepada saya. Bapak Ibu, saya seharusnya naik jam 6 sore, saya diberikan pesawat yang jam 12. Saya seharusnya duduk di ekonomi dan tambah uang 30.000, saya tidak tambah uang. Saya seharusnya duduk di sana, saya diberikan duduk di VIP. Dari cadangan 13 ke VIP, only God can do it. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak sampai di situ, ada orang di sebelah saya sedang rencana bunuh diri. Orang sudah tua. Lalu saya lihat mukanya muram. Saya pancing percakapan dengan beliau. Dia mulai menceritakan. Umurnya mungkin sudah 75 atau 78. Dia bilang, saya sedang amat sangat sedih. Istri saya baru saja dipanggil Tuhan. Orang GKI dia. Lalu dia cerita, dia begitu mencintai istrinya. Sampai setelah istrinya pergi, badannya turun 10 kilo dalam 1 bulan. Jadi kurus dan murung selalu. Dan dia bilang, saya sudah putuskan saya mau ikut istri aja katanya. Mau bunuh diri dia. Lalu saya layani Tuhan sama dia. Saya bilang, kalau you bunuh diri, you langsung ke neraka. Saya cerita semua, sharing firman Tuhan. Oh begitu, oh begitu. Mau didoakan? Mau. Lalu saya doakan dia. Supaya dia merubah rencananya untuk bunuh diri. Tapi dia kembali berharap kepada Tuhan. One day akan ada orang bersaksi di depan orang banyak. Saya tadinya mau bunuh diri. Tapi saya dilayani oleh seorang yang cinta Tuhan. Sehingga saya membatalkan bunuh diri. Inilah kesaksiannya. Saya mendapat mujizat karena saya mau membayar harga. Saya berangkat jam 6 sore menunggu anak. Siap sedia untuk menunggu 6 jam. Dan berangkat 6 sore. Dan tidak jadi dinner dengan keluarga. Itu saya bayar semuanya. Tapi Tuhan mengangkat saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada waktu sedikit. Satu lagi. Saya di usaha elektronik. Baru-baru ini berapa tahun, 2-3 tahun lalu. Saya mendapat proyek memasang peralatan navigasi dan komunikasi di kapal angkatan laut yang baru dibangun di sini di Dok Jakarta. Kami memasang satu alat yang namanya GPI, Glide Path Indicator. Untuk mendaratnya helikopter di kapal itu ada helipad di sana. Dan di situ ada yang namanya lampu pengatur. Supaya heli itu kalau mau mendarat dia lihat lampu. Kalau lampu biru dia terlalu merah, terlalu tinggi. Kuning, biru. Kalau dia masuk di biru berarti dia pas, dia punya levelnya untuk mendarat di situ. Jadi untuk penunjuk supaya pada malam hari pun helikopter bisa mendarat di situ. Sudah di commissioning, orang Jerman sudah datang, selesai, bagus, bekerja dengan baik. Berapa bulan kemudian sudah saatnya Dok menyerahkan kepada Angkatan Laut. Begitu dicek tidak kerja sama sekali. Diperiksa berapa hari, diperiksa, semua keadaan baik, tidak bekerja dengan baik. Sampai satu hari, pada waktu itu bulan puasa, jam 10 malam, hujan lebat. Saya telepon teknisi saya, dia orang Muslim, dia sedang berpuasa, dia bekerja di kapal sampai malam, hujan lebat. Saya telepon, dia bilang ada masalah, belum diketemukan sampai saat ini. Saya dengar dia bilang, aduh kasihan amat dia berpuasa, sudah malam, hujan lebat, sudah jam 10 malam masih di atas kapal. Jam itu juga saya tunduk dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat kepada teknisi saya untuk mengetahui apa kerusakannya ini sebenarnya. Karena dia sudah cek semuanya, keadaannya baik semua sistem. Apa sebenarnya kerusakan? Saya berdoa sungguh-sungguh, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Pagi-pagi singkat cerita, pagi-pagi nyengir-nyengir dia senyum-senyum. Ketemu ya? Ketemu. Bagaimana cara ketemunya? Itu semua kabel-kabel dipasang sesuai dengan installation manual. Sesuai dengan petunjuk bukunya, kabel-kabel nomor-nomornya dipasang sesuainya. Tapi tiba-tiba kok mata saya melihat kepada 2 kabel katanya. Coba saya tukar ini kabel 2 ini. Lalu dia tukar kabelnya, yang satu nomor ini, dia pindah ke sini, yang ini dia pindah. Cuman itu aja dia lihat, matanya tertuju kepada di situ. Dia putar kabelnya, begitu setel, bekerja.
dengan baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hikmat ini karena kita berdoa, kita mengetuk, dia akan membukakan pintu dan dia menjawab doa saya. Persoalan ini dapat diselesaikan. Tuhan, kita adalah Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Inilah kesaksian saya, mungkin boleh menjadi kekuatan. Masih on time kan? Sebab